Kemarin saya habis ngobrol sama karyawan saya yang masih muda ya. Mungkin umur 23 atau 24. Dia merasa bahwa dia tersesat dalam kehidupannya. Dia merasa banyak sekali orang yang mengatakan bahwa umur 20-an itu akan menjadi salah satu masa terindah dalam hidup. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menikmati masa 20-an itu. Kenapa? Karena banyak yang menggambarkan bahwa masa 20-an itu adalah masanya kebebasan, kesenangan, dan petualangan. Tapi juga sebenarnya masa 20-an itu bisa menjadi masa yang membingungkan, penuh ketidakpastian, dan penuh anxiety. Karyawan saya ini, dia merasa tersesat dan merasa bahwa segala sesuatu di hidupnya ini penuh tekanan. Nah, kalau dari pengalaman saya sebagai orang tua, umur 20-an ini, apalagi umur 20-an awal ya, itu memang melelahkan. Karena biasanya anak muda di umur segini tuh baru pada lulus kuliah, baru pada lagi nyari kerja. Ya simpelnya, 20-an awal itu adalah masanya seseorang mulai dituntut untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri. Lalu apa yang selalu datang ketika kita menjadi dewasa? Yap, tanggung jawab. Di usia awal 20-an ini, pasti kalian shock karena tiba-tiba tanggung jawab kalian banyak sekali. Yang padahal sebetulnya, menurut saya ya, umur 20-an awal ini seharusnya bisa jadi masa di mana kita mulai belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Apa yang jadi passion kita, apa yang bikin kita bahagia, dan sebagainya. Nah, kalau proses mengenal diri kita itu sendiri dibarengi dengan banyak sekali tanggung jawab, ya berat dong. Apalagi kalau kalian berada di lingkungan yang susah mengerti, yang suka menuntut, yang berekspektasi tinggi sama kamu, maka kamu akan dituntut untuk menentukan pilihan. Dan semua pilihan yang kita ambil di usia segitu, itu dampaknya bisa terasa sampai bertahun-tahun. Entah dampak positif maupun negatif. Jadi kayak anak muda di usia segitu itu merasa bahwa mereka sangat tertekan. Karena mereka harus membuat keputusan yang tepat. Nah, beruntungnya kalian di umur 20-an awal yang sudah bisa menemukan passion kalian, arah hidup kalian, tujuan hidup kalian. Kalian tinggal menekuni aja, apalagi kalau ada support dari lingkungan. Tapi itu saya rasa hanya terjadi di minoritas anak muda ya. Faktanya, mayoritas anak muda itu belum menemukan itu semua. Salah satunya ya, karyawan saya. Dia ini kerja sama saya, gajinya lumayan, di angka 8 jutaan di daerah Jakarta. Tapi dia nggak merasa bahwa kerja di bidang saya itu adalah jalan hidupnya. Dan dari sekian banyak bidang pekerjaan, dia belum menemukan satu pun yang ingin dia tekuni. Saya pun ngasih dia kebebasan. Ya udah, kamu tetap kerja di sini dulu. Nanti kalau kamu nemu jalan yang kamu mau, kamu bisa resign. Tapi selama kerja, kamu harus profesional ya. Oke, lanjut. Kenapa saya selalu menyarankan viewer saya untuk berhenti main medsos seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya? Karena ketika kita melihat kehidupan orang lain di luar sana yang berpenghasilan ratusan juta, bisa keluar negeri, bisa traveling terus, dan menikmati hidup, itu hanya akan jadi tekanan bagimu. Apalagi kalian yang masih muda. Dan biasanya ini bikin kalian membanding-bandingkan hidup kalian. Jadi saya sarankan untuk kalian ya, pastikan dulu kegelisahan kalian dalam menentukan jalan hidup ini itu memang karena keinginan mengikuti passion kalian atau hanya rasa iri dari melihat hidup orang-orang lain. Nah, kalau kalian menemukan sesuatu yang ingin kalian kejar, contohnya ambisi ya. Saya tahu, memang berat untuk mulai mengejar ambisi. Karena ya, memang lebih enak kalau kita di zona nyaman, mengikuti arus dan hidup seperti orang normal. Tapi cobalah jalan dulu, atau bahkan merangkak dulu. Nanti kalau kalian konsisten, saya yakin kalian akan mulai bisa berlari mengejar ambisi kalian. Ada lagi, kadang di usia 20-an awal, kalian akan merasa tertinggal atau terisolasi. Ketika kalian melihat satu persatu teman kalian itu pergi untuk mengejar karir, pendidikan, atau ambisi mereka. Dan ini memang berat sekali, karena di momen ini kalian akan merasakan bahwa orang itu datang dan pergi di kehidupan kalian.
Dan juga akan menemukan bahwa banyak sekali hubungan yang hanya bertahan temporer dan tidak selamanya. Mungkin dulu ada orang yang deket banget sama kalian. Mungkin itu sahabat, mungkin juga pacar. Dan lalu mereka jadi stranger. Dan kalian akan merasa kebingungan. Lalu kalian akan merasa kesepian. Tentu saya pernah melewati apa yang sedang kalian lalui. Dan rasanya memang bajingan. Pada suatu hari hidup saya menyenangkan. Banyak teman, pasangannya baik. Lalu tiba-tiba itu berubah, jadi sepi dan sendirian. Tapi percayalah, mungkin omongan saya akan terdengar seperti boomer ya. Tapi percayalah, kalian akan membaik. Kalian akan bisa move on. Dan kalian akan bisa kembali merasa hidup lagi. Umur 20-an, apalagi awal 20-an, itu memang fasenya kalian merasa seperti itu. Jadi yang harus kalian lakukan, teruslah belajar. Apapun yang kalian suka. Sampai kalian menemukan hal yang menjadi passion kalian. Kalau kalian lulusan sarjana hukum, tapi kalian tidak minat ke bidang hukum, kalian minatnya masak, ya udah masak aja. Kalau nggak didukung orang tua, ya nggak masalah, tetap aja belajar masak. Lalu setelah menguasai masak, kalian ternyata kurang cocok. Lalu kalian tertarik coding atau desain, ya udah belajar aja. Carilah banyak ilmu, pengalaman dan kesempatan. Entah itu bekerja, belajar ilmu baru, belajar skill baru, nyari hobi baru, ketemu orang-orang baru, atau traveling. Karena dengan setiap ilmu dan pengalaman yang kalian dapat, kalian bisa jauh mengenal diri kalian sendiri dan mengenal dunia. Dan mungkin saja bisa menemukan jalan hidup kalian. Kalau kalian merasa menyerah, bayangkan aja tentang seberapa jauh atau seberapa tinggi potensi kalian. Dulu waktu saya masih 20-an, membayangkan potensi maksimal saya, itu selalu bisa bikin saya lebih disiplin dan tidak mudah menyerah. Dan semoga cara saya dulu bisa work pada kalian. Oh ya, umur 20-an itu bisa jadi masa di mana kita bisa mengambil risiko yang besar. Karena nanti kalau sudah menikah atau sudah berkeluarga, kan kita nggak bisa ya ambil risiko besar. Jadi gunakan umur masa 20-an ini untuk menjadi lebih berani mengambil risiko. Kalian bisa berbisnis, belajar hal yang melenceng dari jurusan kuliah kalian. Kalian bisa juga ambil beasiswa LPDP buat S2 di luar negeri. Atau kalian yang belum kuliah bisa ambil beasiswa S1 di luar negeri. Berani aja, toh kalau gagal, ya nggak apa-apa. Nah, terus ya, yang sering terjadi di awal 20-an itu, cinta. Di umur segini, kalian pasti lagi bucin-bucinnya atau lagi sange-sangenya. Dan ngomongin cinta atau perasaan untuk usia 20-an awal. Ketika kalian mengalami patah hati, ya udah, terima aja. Faktanya, memang orang itu selalu datang dan pergi di kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika ada yang pergi, itu akan membuka ruang baru agar bisa diisi oleh orang lain. Terakhir, sebelum saya tutup ya, di dunia ini itu nggak ada yang sudah langsung tahu hidupnya mau digimanain. Karena faktanya, semua orang, saya, orang tua kalian, dosen kalian, nggak peduli umur berapapun, itu kami juga masih belajar. Seiring berjalannya waktu, seiring kami melangkah, itu kami juga masih belajar. Jadi kalian tidak perlu membanding-bandingkan hidup kalian. Kalian hanya perlu belajar, selalu belajar, dan terus belajar. Dan di dalam perjalanan hidup kalian, pasti akan terjadi patah hati, salah melangkah, kerugian, atau bahkan kehilangan. Tapi itulah hidup. Dan saya harap apapun yang terjadi di kehidupan kalian, seapes apapun kehidupan kalian, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti belajar. Percayalah, ilmu seremeh-temeh apapun itu pasti akan berguna. Oh ya, dan jangan lupa nikmati hidup. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.